perdananya Lisa terhadap Pak RK. Itu kan yang dituntut pihak Lisa itu soal identitas anak ya. Dan berhubung Pak RK-nya ini memang tidak datang gitu. Nah, kira-kira nih Bang Tamil, ini kan ditunda sampai minggu depan. Maksudnya apakah kuat gitu pengadilan untuk meminta Pak RK tes DNA gitu ya? Gimana Bang Tamil, menurut Bang Tamil? Nah gini, jadi yang dituntut oleh siapa nama perempuan itu Lisa ya. Yang dituntut oleh Lisa ini itu kan dasar hukumnya itu putusan Mahkamah Agung nomor 46 tahun 2010. Ya. Yang kira-kira intisarinya bahwa anak di luar nikah itu memiliki hubungan keperdataan kepada bapaknya, gitu ya. Nah tadi Riva tanya apakah ini kuat untuk membuat pengadilan meminta Ridwan Kamil melakukan tes DNA gitu ya. Nah jadi gini, ini masih rangkaian yang panjang sekali Pak. Saya sebenarnya yang gini-gini males juga ngikutinnya ini kan gitu ya. Tapi saya lihat juga dari awal. Jadi gini, ini biar buat teman-teman juga teredukasi. Yang dilakukan Lisa Mariana ini ya sebagai hak dia sebagai subjek hukum benar. Itu hak setiap warga negara gitu ya. Tapi apakah kemudian itu bisa berjalan? Nah, proses peradilannya nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Sekarang dia menyatakan bahwa Ridwan Kamil itu ayah dari anaknya gitu ya. Ini mesti dibuktikan. Nah, membuktikan Ridwan Kamil itu ayah dari anaknya itu tidak mudah dan tidak sesederhana hanya menunjukkan bukti chat bahwa Pak Hakim ini ada chat bahwa Ridwan Kamil itu ngerayu-ngerayu saya. Nah, terus berdasarkan chat itu dibilang dia ini bapak dari anaknya. Nggak bisa gitu. Berapa ribu orang kira-kira yang kemudian chat-chatan dengan Lisa Mariana, kan kira-kira begitu kita kalau mau beranalogi ya. Jadi yang penting dan perlu dibuktikan, dia menyatakan Ridwan Kamil ini adalah ayah dari anak itu. Maka kalau kita bicara Ridwan Kamil ayah dari anak itu, dia mesti buktikan bahwa kan apakah dia pernah nikah dengan Ridwan Kamil. Baik nikah secara sah ataupun nikah secara siri. Ada nggak bukti otentik dia menikah dengan Ridwan Kamil? Nah itu dulu tuh yang pertama. Iya kan? Nah, ini kita pakai kacamata objektif dulu nih, kacamata objektif hukum. Kalau dibilang dia bapaknya, apa pernah nikah nggak? Ya kan? Mau secara hukum kek, mau secara siri kek, mau secara agama kek, pernah nggak? Nah kalau tidak, ya maka sulit. Kenapa sulit? Maka artinya kalau tidak, kita turunkan levelnya. Pernah berhubungan mesra nggak? Kan gitu ya kira-kira ya. Nah kalau pernah berhubungan mesra, mesti bisa dibuktikan. Nah pembuktiannya ini nggak gampang. Apakah dia dengan jalan dengan Ridwan Kamil? Dia ini artinya Lisa ini ya. Lisa siapa? Mariana apa tuh? Apakah Lisa Mariana ini pernah berpacaran, jalan bareng, nonton bareng dengan Ridwan Kamil, terus kemudian itu menjadi bukti otentik Ridwan Kamil anak bapaknya? Enggak. Nah itu tuh ya. Terus apakah kemudian kalau katakanlah Ridwan Kamil ini benar pernah berpacaran dengan dia, apakah dengan Ridwan Kamil berpacaran dengan Lisa Mariana ini sudah pasti Ridwan Kamil itu bapaknya? Belum tentu. Nah lalu kemudian teman-teman bertanya ya, teman-teman netizen ini juga bertanya, netizen intens. Ya kalau gitu minta Ridwan Kamil ya untuk tes DNA kan gitu ya. Nggak ada landasannya. Apa landasannya hakim atau pengadilan memerintahkan Ridwan Kamil tes DNA? Pengadilan bisa meminta Ridwan Kamil untuk tes DNA kalau Ridwan Kamil itu suami dari Lisa Mariana. Suami dalam tanda kutip, apakah suami secara sah pernah menikah atau suami mereka nikah siri, walau tidak diakui negara tapi diakui agama. Itu baru pengadilan punya hak untuk meminta Ridwan Kamil itu melakukan tes DNA. Lah sekarang kalau tidak pernah ada nikah, ya dia mengaku saja, ini kan pengakuan si Lisa Mariana dan kita nggak tahu apa bukti yang dia miliki begitu ya. Dia katakan Ridwan Kamil ini adalah ayah dari anak saya. Terus hanya dengan pengakuan itu pengadilan perintahkan Ridwan Kamil. Nah ini pengadilan nggak benar namanya. Umpamanya ya, kita katakan ya, seumpama nanti majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpikiran, oh Ridwan Kamil harus tes DNA. Itu nggak benar. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar bicara tes DNA, tapi efek domino terhadap tes DNA itu merugikan Ridwan Kamil secara keperdataan juga yang tidak sedikit. Kan begitu? Karena Ridwan Kamil ini tokoh masyarakat, tokoh publik, tokoh politik.
kemudian dia punya keluarga. Ada nilai-nilai keperdataan ya yang kemudian ikut dalam apa? Dalam ketokohan-ketokohannya itu. Dan ketika dia diminta tes DNA atas anak di luar dari keluarga dia yang official, itu menciderai. Nah, maka kalau nggak ada landasan kuat, nggak boleh juga pengadilan. Maka itu saya katakan ya, ini terlalu apa ya? Saya bilang ya, ini terlalu sumir. Saya justru melihat ya dengan problem ini, saya nggak melihat ini hanya sekedar apa yang dituntut oleh si cewek ini ya, si Lisa Mariana ini ya. Saya justru melihat ada dugaan, ini dugaan aja nih. Kita orang hukum itu kan boleh menduga. Saya menduga ada hal-hal di luar itu yang dikerjakan dan punya irisan-irisan untuk mendegradasi ke tokohan politik dari Ridwan Kamil ini. Gitu mungkin, Pak. Oke, nah sejauh pengakuan dari pihaknya Lisa gitu ya, ya dia menyangkal lah, jelas menyangkal ya, tidak ada tunggangan politik dan sebagainya gitu. Cuman gimana ya, pihak dari kuasa hukumnya Pak RK itu sempat bilang apa yang mau digugat gitu. Pihak kuasanya RK ini sempat bingung juga kan, kita karena kan ada gugatannya berjalan juga, gugatan di Mabes gitu ya. Nah, kira-kira secara substansi hukum sebenarnya kan itu memang hukumnya itu untuk ini ya, bisa pengakuan identitas gitu. Tapi ngaruh nggak sih ke yang soal ITE di Mabes ini gitu, yang gugatan terhadap Lisanya sendiri kan ada tuh dari Pak RK ke Lisa, itu akan berpengaruh juga nggak ya secara hukum lah gitu, substansi hukum di PN Bandung dari Mabes? Gini, dalam hukum ya, gugatan perdata dan laporan polisi pidana itu bisa saling melengkapi untuk pembuktian. Tapi ingat, yang menjadi pembuktian itu adalah keingkrahannya. Boleh, kalau nggak ingkrah, ada celah nggak, Bang Tamil? Ada. Contoh, katakanlah di gugatan perdata, ya, di gugatan perdata ini salah satu pihak menang. Katakanlah pihak Ridwan Kamil menang, gitu ya. Lalu kemudian pihak dari pihak dari si Lisa ini melakukan upaya banding. Pandangan-pandangan hakim yang tertuang dalam putusan itu, dalam putusan yang dimenangkan di PN itu bisa menjadi bukti di pengadilan, di kepolisian atau di pidana. Nah gitu. Jadi walaupun dia satu peristiwa, ketika dibawa dia ke ranah perdata dan dibawa dia ke ranah pidana, masing-masing selalu beririsan. Nah kalau bicara ini kembali lagi, sekarang dia kembali lagi. Yang melapor ke pihak kepolisian pihak siapa? RK. Atas pencemaran nama baik. Iya. Pencemaran nama baik. Dan kan? ITE. Dan ITE kan. Nah oke. Sekarang, nah kalau kemudian ini ya kita ngomong ya, gugatan dari si Lisa Mariana ini itu di NO-kan oleh pengadilan. Walaupun bunyinya NO ya, tapi pandangan hakim dalam putusan itu bisa menjadi kutipan yang kemudian memperkuat pandangan penyidik untuk menetapkan Lisa Mariana ini sebagai tersangka. Itu sah secara hukum. Kembali lagi, apakah penyidiknya di kepolisian ini mau mengambil langkah itu apa enggak? Tapi dia punya hak. Nah, gitu ya, dia punya hak untuk itu. Nah, maka kemudian balik lagi kita katakan, saya kasih perjelasan begini. Ini kan kalau bicaranya anak di luar nikah, ya, dan kita bicaranya anak di luar nikah, lalu kemudian bicaranya hubungan asmara gini ya. Dalam hukum pidana itu kan ini perzinahan, gitu ya. Itu silakan teman-teman netizen intens ini buka sendiri, cari di Google aja. Gitu. Makna arti dari perzinahan secara hukum menurut R. Subekti, pakar hukum itu apa? Itu jelas. Jadi cara yang dilakukan ya untuk bereproduksi, untuk menciptakan keturunan. Nah, kalau tidak tercuplik adegan itu secara nyata, ini saya pakai bahasa yang umum nih, karena saya pakai bahasa yang terlalu detail nanti urusannya masalah nih ya. Kalau adegan itu tidak tercuplik, jelas, tercuplik ini apakah kita suka lihat tuh ada video-video sambil bermesraan gitu ya, atau kemudian dilakukan penggerebekan. Nah, waktu penggerebekan itu terjadilah proses itu mungkin bisa jadi bukti awal. Ini bukti awal saya katakan. Belum tentu juga itu menjadi langsung pandangan mutlak, tapi bukti awal itu boleh jadi kemudian hakim melihat itu lalu memutuskan, oke, Ridwan Kamil silakan kamu tes DNA. Kenapa? Karena kami melihat bukti awalnya ini
pas nih. Itu untuk keyakinan hakim. Tapi kalau itu nggak ada, ya nggak bisa. Saya dulu pernah jelasin di pidana. Saya katakan apa? Seorang laki-laki yang bertelanjang, seorang perempuan yang bertelanjang, duduk di dalam satu ruangan hotel, apakah itu dikatakan perzinahan? Tidak. Apakah itu kemudian bisa masuk unsur perzinahan secara pidana? Tidak. Nah itu pernah saya jelaskan dulu. Nah artinya apa? Artinya sangat sumir dan sangat jauh sekali gugatan Lisa Mariana ini. Tadi yang seperti saya katakan, apakah Ridwan Kamil ini pernah menikah dengan dia? Kalau enggak, apakah Ridwan Kamil ini pernah berpacaran dengan dia? Dan dalam konteks berpacaran itu apakah pernah berhubungan suami istri? Yang hubungan suami istri itu ada otentifikasinya, gitu ya. Kalau itu nggak ada, ya sulit kalau hanya pengakuan. Jangan-jangan nanti besok si Lisa Mariana ini bilang, wah ini anak saya ini anak presiden Malaysia katanya, anak perdana menteri Malaysia. Kenapa? Saya dulu pernah pacaran tuh sama dia katanya. Kan by pengakuan, ya kan kita nggak tahu, gitu. Jadi kalau by pengakuan ini sulit saya kira. Oke, satu lagi nih Bang Kamil untuk menyimpulkan juga ya. Artinya dari gugatan perdatanya Lisa ini secara tidak langsung dia juga apa ya membuat dirinya terancam gitu, terbukti bersalah di laporan pidananya Pak RK terhadap Lisa gitu ya Bang Kamil. Bisa. Kalau pengacara yang ditunjuk oleh Pak RK lihai, ya ini ya kita bilang ya. Kalau pengacara yang ditunjuk oleh Pak RK lihai sehingga membuat Lisa Mariana ini membeberkan poin demi poin yang beririsan dengan pidananya di sana, maka putusan hakim nanti pasti akan memberikan pandangan terhadap bukti-bukti itu. Putusan hakim nanti pasti akan memberikan pandangan terhadap pernyataan saksi-saksi itu. Pandangan hakim dalam putusan itu bisa kemudian menjadi penguat bagi penyidik untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Nah, ini yang saya kira boleh jadi Lisa Mariana ini tidak ngerti, tidak diberikan penjelasan sekomprehensif itu, bahwa jangan gampang-gampang juga kita orang berpikiran gugat aja dulu, menang kalah belakangan. Nah, ini yang problem kalau diberikan pandangan seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Terakhir kali ya, Bang. Kira-kira menurut Bang Kamil akan seperti apa sih gugatan Lisa ini? Soalnya kan memang cukup sulit dari Lisanya, terus dari substansi hukumnya juga ya kurang memenuhi lah gitu ya, jadi ngambang gitu. Gimana kalau menurut Bang Kamil akan seperti apa? Saya bukan bukan menduga lagi ya, tapi sepengalaman saya jelas gugatan ini akhirnya akan NO. Ya, gugatan ini akan NO dengan alasan apa? Error in persona. Karena error in persona dalam konteks menggugat si Ridwan Kamil, karena tidak bisa dibuktikan keterkaitan Ridwan Kamil dalam konteks hubungannya kepada anak ini dan kepada Lisa Mariana. Ya, kecuali kita kan nggak tahu juga nih bukti-buktinya apa nih kan. Kecuali tiba-tiba dia tunjukkan bener Pak, Ridwan Kamil ini pernah nikah sini Pak sama saya. Itu lain ceritanya. Tapi kalau sepanjang yang kita lihat informasi beredar di media ya, dan kemudian itu yang dibawa ke meja persidangan ya, maka ya bukan dugaan ya, tapi itu tadi saya katakan, saya berani katakan pasti putusannya adalah NO, dan NO-nya karena error in persona. Nggak ada landasan alasan yang pas, yang tepat untuk menarik Ridwan Kamil sebagai tergugat. Gitu, Pak. Ya kita tunggu aja apakah yang saya katakan ini benar atau enggak gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Thank you.